Kisah yang melatar belakangi terciptanya syair lagu Nyamanlah Jiwaku. Nyanyian pujian ini telah menginspirasi dan menguatkan banyak orang percaya selama lebih dari 100 tahun. Syairnya yang kuat dan mendalam tampaknya bukan buah dari pengamatan atau buah pikiran manusia belaka, tetapi lebih kepada buah pengalaman apa adanya. Siapakah penulis syair lagu indah ini? Dia adalah Horatio G. Spafford. Berikut ini adalah data-datanya. Horatio G. Spafford lahir pada 20 Oktober 1828 di Luxembourg, New York. Dia lahir dan dibesarkan di sana. Pada tahun 1856, ketika usianya 28 tahun, ia pindah ke Chicago. Kemudian ia menjadi pengacara, pengusaha, dan dosen hukum di sana. Dia telah meraih sukses dalam pekerjaan. Pada kisaran 1860, yaitu usia sekitar 32 tahun, ia sudah terkenal sebagai pengacara hebat dan juga penyokong penginjilan di L. Moody. Selain itu, dia juga menjadi investor dalam pengembangan real estate. Real estate di sepanjang tepi danau Michigan, bagian utara Chicago, adalah kelolaannya. Ia mendapatkan keuntungan besar dari investasi ini. Kekayaannya pun bertambah-tambah. Tidak hanya itu saja, Spafford juga berhasil dalam membina keluarga. Pada 5 September 1861, ia menikahi Anna Larsen dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Keluarga ini aktif melayani di gereja Presbyterian. Mereka melayani sebagai guru sekolah minggu, pimpinan kaum muda, dan anggota dewan pengurus seminari. Sungguh merupakan keluarga yang patut diteladani, gagah dalam dunia karir dan bisnis, tetapi juga setia dalam pelayanan melalui gereja. Jika Anda menjadi Spafford sampai ke titik ini, apa kira-kira doa Anda kepada Tuhan? Mungkin Anda akan berdoa, kiranya usaha dan karir saya makin maju, sehingga saya semakin dapat menyokong penginjilan ke seluruh dunia. Atau Anda akan berdoa, kiranya anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan kami sekeluarga dapat menjadi teladan dalam pelayanan di gereja. Atau doa-doa yang lain yang sifatnya positif dan tidak salah. Namun jika Tuhan menjawab tidak, apa reaksi Anda? Kira-kira itulah yang dialami Spafford. Ia seperti mendapat jawaban tidak dari Tuhan. Tragedi demi tragedi datang secara beruntun menerpa Spafford dan keluarga. Berikut ini ceritanya. Tragedi pertama terjadi pada tahun 1870 ketika putra satu-satunya, Horatio, berusia 4 tahun meninggal karena demam berdarah. Ketika belum pulih sepenuhnya dari kesedihan, tragedi kembali melanda. Tahun 1871 terjadi kebakaran besar di Chicago, disebut Great Chicago Fire. Kebakaran ini menyapu habis semua aset-aset real estate-nya hingga perusahaannya bangkrut. Setelah peristiwa ini, kesehatan istrinya berangsur-angsur memburuk. Dokter yang menangani istrinya berkesimpulan bahwa Anna Larsen, istri Spafford, memerlukan istirahat sambil bertamasya, mungkin karena ada indikasi depresi. Tibalah waktunya melakukan anjuran dokter itu. November 1873, Spafford membeli karcis untuk dapat menaiki kapal laut besar Ville du Havre. Mereka sekeluarga berencana ke Eropa berlibur tamasya sekaligus
menghadiri pertemuan penginjilan di Inggris, yaitu pertemuan yang direncanakan oleh D.L. Moody. Saatnya tiba untuk menaiki kapal tersebut. Semua naik ke kapal. Namun sayangnya Spafford terpaksa harus menunda keberangkatannya. Ia tidak jadi naik kapal itu karena ada urusan bisnis yang harus diselesaikan dahulu. Jadi pada kesempatan itu yang menaiki kapal adalah istrinya, Anna, dan keempat putrinya, Annie, Maggie, Bessie, dan Tanita. Pada malam tanggal 22 November 1873, setelah mengarungi lautan cukup jauh di Samudra Atlantik dekat Irlandia, kapal Ville du Havre bertabrakan dengan kapal besi Inggris The Lockheart. Dalam tempo 12 menit, Ville du Havre tenggelam. Setelah melewati kekalutan bencana ini, 226 tewas dan 87 selamat. Annie, Maggie, Bessie, dan Tanita termasuk ke dalam 226 yang meninggal itu. Mereka semua anak-anak Spafford mati. Spafford telah kehilangan semua anaknya. Bisnis kempis, anak habis. Jika Anda menjadi Spafford sampai ke titik ini, apa kira-kira doa Anda kepada Tuhan? Setelah Spafford menerima telegram dari istrinya, ia bergegas berlayar ke Inggris untuk mendampingi, menguatkan, dan menjemput istrinya. Dalam perjalanan itu, kapal yang ditumpangi Spafford sampai ke tempat tragedi. Sejenak ia memandang ke lautan luas, memandang pada lautan gelap pekat yang telah menelan semua anaknya itu. Sejenak ia teringat Candaguro bersama keempat putrinya. Candaguro di suatu malam yang hangat setelah ia penat bekerja seharian. Lalu bertubi-tubi ingatan kebersamaan yang lain hinggap dalam benaknya. Perasaan haru biru mewarnai senyumannya yang berujung birih. Lalu ia pun tertunduk dalam. Bahunya tergoncang hebat. Lututnya goyah menahan kesedihan yang tidak terkira itu. Malam itu dia begitu gundah gulana, tidak dapat memejamkan mata untuk tidur. Berjam-jam lamanya ia merenungkan dan mengingat semua tragedi yang terjadi pada keluarganya. Dalam keadaan yang hancur, Spafford menulis secari kertas. It is well, the will of God be done. Hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Di atas kapal inilah Spafford kemudian menulis himne, It is well with my soul. Ketika sampai di Inggris, ia menemui istrinya, memeluknya, dan membisiki istrinya yang sedang terseduh-seduh itu demikian. Kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara. 3 tahun kemudian Spafford dan Anna dikaruniai anak kembali, yaitu Horatio, lahir tahun 1876, lalu kemudian disusul Bertha dan Grace berturut-turut lahir tahun 1878 dan 1880. Sampai akhir hidupnya Horatio G. Spafford tetap melayani Tuhan dengan setia. American Colony adalah sebuah kelompok pelayanan bentukannya di Yerusalem untuk menolong banyak orang yang sedang dalam kesulitan. Lalu ia meninggal dunia di Yerusalem pada tanggal 16 Oktober 1888 karena penyakit malaria. Ini adalah tulisan tangannya ketika dia
menciptakan syair lagu Nyamanlah Jiwaku. When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea below roll, wherever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Ketika kedamaian seperti sungai hadir di jalanku, ketika kesedihan seperti lautan bergelora, apapun keadaanku, Engkau Tuhan telah mengajariku untuk berkata, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku.